Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam teks pembacaan kita hari ini, yakni 1 Tawarik pasal yang ke-12, kita belajar bagaimana orang yang diurapi oleh Tuhan tidak terbayangkan pada akhirnya banyak orang yang mendukungnya. Ya. Daud dikatakan di dalam ayat yang pertama menjelaskan bahwa dia dalam pelarian. Dia juga tentunya namanya orang pelarian tetap ada rasa takut ya. Ada rasa takut. Tetapi ketika dia percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang menolong dia supaya dia dapat tetap bertahan menjalani kehidupan. Dan tidak diduga-duga ternyata kalau kita perhatikan penulis Tawarik ingin memberikan satu kesaksian bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan itu mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sampai orang-orang banyak yang mendukung ya, dituliskan dari semua suku Israel. Bahkan suku yang loyal kepada Saul pun pada akhirnya ada banyak yang membela Daud ya. Suku apa itu namanya? Benyamin ya, karena Saul berasal dari suku Benyamin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik di Ziklag maupun di Hebron ya, banyak orang yang akhirnya mendukung Daud. Dituliskan berkali-kali pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ya. Ada seperti suku Zebulon yang dikatakan mereka yang pandai berperang dengan berbagai senjata ya. Mereka memberi bantuan dengan tidak mencabang hati. Wah, kalau punya yang mendukung orang yang tidak bercabang hati, wah luar biasa ya. Itu semua karena berkat Tuhan. Ya, kondisi yang sangat menekan Daud, tetapi ketika dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel ya, dia dalam kondisi terjepit pun dia tetap mengalami pertolongan Tuhan. Tetap ada orang-orang yang mendukung dia. Karena Tuhan yang menggerakkan. Ya, di dalam sejarah Israel sangat teliti ya dalam surat Tawarik ini, kitab Tawarik, siapa saja dari suku mana saja yang menolong mereka. Dan ini jumlahnya sangat besar. Mereka-mereka ini adalah orang yang berkomitmen juga beriman kepada Tuhan Allah seperti yang dijunjung oleh mereka, yakni Daud. Dari Ziklag ke Hebron, pada akhirnya musuh-musuhnya Saul pun bisa dikalahkan oleh Daud ya. Itu yang terjadi. Kalau kita melihat pencatatan sejarah di dalam 1 Tawarik ya, Tawarik ini sekali lagi penulisnya memungkinkan adalah Ezra. Karena ditulis setelah pembuangan. Jadi supaya orang Israel itu ingat bagaimana sejarah raja-raja Israel, bagaimana sejarah orang-orang di Israel termasuk pahlawan-pahlawan yang ada, dan mereka menghargai itu sehingga mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka hidup untuk Tuhan. Itu tujuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang gagah perkasa itu yang membela Daud adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan yang luar biasa. Mereka selain pandai berperang dan juga menggunakan berbagai macam senjata, ada barisan tempur ya, bahkan konsumsi ya. Dijelaskan di ayat-ayat yang terakhir, untuk perbekalan itu pun juga ada orang-orang yang mendukung. Para ahli teolog juga siapa? Suku Lewi ya mendukung, walaupun di situ tidak dijelaskan, tapi suku Lewi dari berbagai macam suku yang kumpul itu jumlahnya tidak sedikit ya, cukup banyak. Termasuk juga Zadok tadi ya. Nah, mereka berbulat hati dan bersukacita, tidak bercabang hati, tulus hati untuk mendukung Daud. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca tanpa kita melihat bahwa ada karya Tuhan dalam tulisan sejarah ini,
orang-orang yang mendukung Daud mungkin membosankan gitu ya. Tapi sungguh luar biasa ya, penulis-penulis Alkitab itu dipakai oleh Tuhan luar biasa menulis secara detail. Dan pencatatan ini bukan sekedar sejarah masa lalu saja yang ditulis oleh penulis 1 Tawarik, tetapi ingin mengingatkan Israel yang waktu itu sudah tercerai-berai karena pembuangan, agar mereka mempunyai semangat seperti kepahlawanan Daud, ya. Dan juga orang-orang yang bersekutu dengan Daud membangun kembali kerajaan Israel yang jaya. Memberikan semangat kepada orang-orang buangan untuk bersemangat dan memiliki kepahlawanan seperti Daud dan orang-orang yang mendukungnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang pembuangan balik ke tempat asalnya, tentunya dengan negeri yang perlu dibangun, mungkin semangatnya kendor ya, karena mungkin perjalanan yang jauh, kemudian juga mereka di sana diperbudak ya, menjadi bangsa buangan dan harus kembali ke tanah mereka, bangun lagi, maka perlu dibakar spiritnya ya, supaya mereka semangat memiliki kepahlawanan seperti Daud dan juga orang-orang yang mendukung Daud ya. Maka penulis Tawarik menuliskan hal ini. Ya. Kita belajar bahwa sebagai orang Kristen atau murid Kristus, kita perlu punya komitmen dan juga dedikasi yang sungguh untuk menjadi orang-orang yang berhati tulus seperti orang-orang yang mendukung Daud ya. Tidak bercabang hati dalam mengerjakan setiap apa yang dipercayakan Tuhan dan mendatangkan kesatuan bagi umatnya dan juga mendatangkan sukacita. Tentunya pembacaan-pembacaan seperti ini bukan pembacaan yang membosankan, tetapi pembacaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau Allah berpihak kepada orang yang dikasihinya, Dia akan menggerakkan sesuatu yang tidak terpikirkan, pada akhirnya menolong orang-orang yang dikasihi, dalam hal ini Daud. Dan tentunya orang-orang Israel pun boleh mendapatkan berkat melalui tulisan Tawarik ini, sehingga mereka boleh bersemangat. Pada akhirnya sejarah dalam kitab suci menjelaskan kembali dibangun bait Allah, kembali dibangun benteng Yerusalem. Oleh siapa? Nehemia ya, ingat ya kisah Nehemia. Akhirnya semua itu dapat kembali dibangun dan mereka boleh mengalami berkat yang luar biasa. Mari kita sebagai orang percaya juga senantiasa memiliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu melihat ketulusan orang-orang yang mengasihinya. Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dikasihinya. Kalau Dia melihat dan senang, Dia itu kan berkuasa. Dia siap memberkati orang-orang yang demikian. Bahkan berkat-berkat yang tidak diduga. Coba kita membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang jauh bekerja lebih daripada yang kita doakan, bahkan yang tidak kita pikirkan ya. Dia jauh memberkati orang-orang. Tapi ayat ini jangan diartikan, wah kalau Tuhan sudah tahu sebelum kita doakan, kalau gitu gak perlu berdoa ya. Justru ayat ini memacu kita untuk rajin berdoa. Karena Dia sudah tahu apa yang akan diberikannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihi adalah ketika dia melihat ya, dia orang yang sudah mengalami kasih Tuhan hidup untuknya. Orang yang seperti itulah yang akan mengalami berkat Tuhan, bahkan berkat yang tidak diduga-duga, seperti Daud ya. Ada kisah di Adulam ya, Daud dalam perlarian juga. Seharusnya yang datang kepada Daud adalah seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 12 ini, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat yang akan membela dirinya. Tapi di gua Adulam siapa yang datang?
orang-orang yang punya utang, orang-orang yang punya masalah, yang justru berkonsultasi kepada Daud, dan Daud menjadi seorang bimbingan konseling yang hebat ya. Sehingga ada banyak orang yang terberkati. Daud tidak lagi berpikir tentang masalahnya, tetapi dia memikirkan masalah orang lain, sehingga dia justru malah terbebas. Tuhan memberkati dengan sesuatu yang kadang-kadang tidak diduga, tidak terpikirkan, tetapi justru itu juga yang menjadi pendukung Daud. Demikian juga kita ya. Mari kita tetap tulus, tetap komitmen dalam panggilan kita sebagai orang Kristen melayani Tuhan. Buat dia tersenyum, buat dia disenangkan, maka apa yang kita kerjakan Tuhan itu tidak tidur, tidak diam. Dia melihat, bahkan dia melihat dan siap memberkati orang-orang yang dikasihi tepat pada waktunya, bahkan memberkati secara surprise ya, tidak diduga-duga, sesuai dengan kehendak dan otoritasnya bagi setiap orang percaya. Jangan berpaling pada yang lain, tetap komitmen dan tulus melayani Tuhan, maka dia menyertai dan memberkati. Amin.